Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setidaknya kita bisa dapat poin pokok dari Kando Dr. Febrian, bahwasanya negara bila kita artikan sebagai entrepreneurship, maka hukum maupun orang hukum itu bisa terlibat di beberapa aspek kepentingan dari negara. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan masuk ke sesi pemateri masing-masing. Ini kita sudah telat sebenarnya lewat 20 menit mundur. Kemudian sekarang masuk ke pembicara satu ya mengenai peluang dan tantangan alumni Pak Unsri dan perspektif hukum dan ekonomi bisnis. Yang dalam hal ini disampaikan oleh Pak Agus Dwi Handayana, Direktur Kepatuhan dari Bank Mandiri. Pak Agus ini beliau dari USU ya, dari temannya Pak Ricardo nih, sepertinya nih. Saya berikan kesempatan ke Pak Agus. Saya persilakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya memulai, kalau tidak salah Pak Darmawan ada menitipkan sebuah video pembuka. Mohon izin. Ya, silakan Pak Agus. Panitia bisa memutarkan video ucapan mohon maaf dari Pak Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh keluarga besar alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tergabung secara daring pada webinar Outlook Alumni Fakultas Hukum Unsri tahun 2021. Semoga tahun 2021 ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari hati yang terdalam, saya memohon maaf tidak dapat mengikuti webinar ini sesuai rencana awal dikarenakan ada kepentingan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan pada waktu yang bersamaan. Untuk itu, topik peluang dan tantangan dalam perspektif hukum dan ekonomi bisnis di Indonesia akan diwakilkan dan disampaikan secara langsung oleh kolega saya, Bapak Agus Dwi Handaya, selaku Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh anggota IKA Fakultas Hukum Unsri sebagai sarana bertukar informasi mengenai pandangan, prospek peluang bisnis di tahun 2021, serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi institusi Fakultas Hukum Unsri dan pemerintah pada umumnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi video permohonan maaf dari Direktur Utama kami, Pak Darmawan. Yang pertama-tama tentunya yang kami hormati Bapak Dr. Haji Marwah MDiA SHMPA selaku Ketua Umum IKFA Unsri untuk Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Kemudian juga yang kami muliakan Bapak Dr. Febrina SHMS, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian juga yang kami hormati, ini fans saya ngefans banget nih, Pak Tantowi Yahya, Dubes RI, begitu juga Bapak Dr. Darmansyah Jumala, Dubes RI, dan tentunya juga Bapak Tabrani Abi selaku moderator. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Darmawan kepada kami untuk menyampaikan paling tidak beberapa view, beberapa pandangan berkaitan dengan perspektif hukum dan juga ekonomi menghadapi tahun 2021. Sedikit saya perkenalkan, saya Agus Dwi Handaya, saya Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri. Saya juga sebenarnya orang Sumatera, tapi Sumatera Utara. Jadi kita di dalam BOD di Bank Mandiri ini ada 3 orang Sumatera. Ada Pak Darmawan Junaidi dari Sumatera Selatan, ada Pak Ridwan juga dari Sumatera Selatan,
dan ada saya dari Sumatera Utara. Jadi geng Sumateranya tidak kalah sebenarnya dengan tanda kutip teman-teman yang dari Jawa. Dan tentunya merupakan kebanggaan bagi kita dengan keberadaan Pak Darmawan Junaidi memimpin satu bank besar di Indonesia dengan aset 1.000 triliun lebih, dengan karyawan mencapai hampir 150.000 lebih. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami akan mencoba memaparkan dua hal berkaitan dengan aspek hukum dan juga ekonomi. Dan kami memang fokuskan sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Darmawan kepada kami, paling tidak memberikan highlight bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Tentunya karena undang-undang ini sudah disampaikan kepada publik, dan saya dengar juga tadi ada peserta yang juga dari Kadin, kemudian dari pengusaha dan sebagainya, tentunya sudah memahami secara lebih detail dibandingkan dengan saya. Karena itu nanti saya hanya mengambil beberapa hal penting yang nanti tentunya ada implikasinya, yang nanti akan menyorotin peluangnya dan bagaimana juga tantangannya agar Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai dengan yang diamanahkan bisa membooster pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian kalau nanti ada waktu, saya juga akan sedikit menggambarkan kira-kira prospek ekonomi Indonesia di tahun 2021 dari perspektif perbankan, termasuk juga nanti ada sedikit isu atau ada sedikit concern di bidang hukum berkaitan dengan digitalisasi perbankan. Bapak Ibu sekalian, mengawali paparan saya, kita ketahui bahwa sejak di tahun 2019 Indonesia itu sudah masuk ke dalam yang namanya itu upper middle income, karena pendapatan per kapita kita itu sudah di angka 4.000. Tetapi memang ini menjadi trap bagi kita. Artinya kita efisiensi daripada tenaga kerja pasti kalah dengan akan bisa keluar dari middle income atau MIT jika pendapatan per kapita kita itu bisa di angka 12.000 lebih. Nah, untuk bisa keluar dari angka 4.000 mencapai 12.000, ini ada semacam assessment awal yang dilakukan oleh teman-teman di Bank Mandiri, itu memang membutuhkan pertumbuhan atau GDP growth itu sekitar di angka 5-5,5%. Dan itu baru keluar dari middle income trap itu diperkirakan tahun 2041. Nah, dengan assessment daripada teman-teman kemudian melihat bagaimana seandainya Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian bisa diimplementasikan dengan baik, dengan efektif, itu assessment-nya mungkin akan bisa negara-negara. Nah, di samping itu kita juga lihat bagaimana kondisi angkatan kerja kita selama ini. Ada 6,9 juta pengangguran, kemudian juga ada 3,5 juta juga di PHK dan dirumahkan. Pada saat yang bersamaan ada angkatan kerja baru yang masuk. Kemudian struktur daripada ekonomi kita itu juga masih banyak didominasi oleh UMKM. Hampir lebih daripada 60.000 unit usaha UMKM. Sementara di sisi lain, yang tadi bukan cuma untuk pertumbuhan yang tinggi sampai angka 7-8%, dengan mempertimbangkan adanya angkatan kerja dan struktur daripada pengusaha ataupun pelaku ekonomi kita berbasis UMKM, di samping pertumbuhan tinggi kita juga membutuhkan pertumbuhan berkualitas. Artinya pertumbuhan yang bisa mendorong terjadinya pemerataan pendapatan, bisa mendorong pengentasan kemiskinan, dan bisa juga membuat kesempatan kerja yang luas. Jadi tidak semata-mata tinggi, tetapi juga berkualitas dengan 3 aspek ini. Consider adanya pengangguran, adanya angkatan kerja baru, adanya UMKM. Namun di sisi lain kita juga menghadapi hurdle yang cukup kompleks, karena kita memiliki 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah. Yang ini mencerminkan kompleksitas yang luar biasa. Karena itulah perludian izin ini juga dikombinasikan dengan izin lingkungan. Jadi kalau dulu izin lingkungan terpisah, sekarang izin lingkungan itu sebenarnya bukan dihapus, tetapi dimasukkan ke dalam izin usaha. Jadi pada saat mendapatkan izin usaha, pada saat bersama juga mendapatkan izin lingkungan. Kalau sekarang ini bisa terjadi tumpang tindih, izin lingkungannya tidak didapat, tapi punya izin usaha dan bisa tetap terus berusaha. Jadi ini juga bagian daripada bagaimana mengintegrasikan. Jadi tidak terpisah antara pemberian izin lingkungan dengan pemberian izin usaha. Izin lokasi juga itu tanda kutip lebih kepada untuk melihat apakah tata ruangnya cocok atau tidak. Jadi lebih kepada dikatakan lebih kepada bukan izin, tapi bagaimana kesesuaiannya terhadap tata ruang.
sama dengan juga izin bangunan dan gedungan, tidak lagi ada IMB istilahnya, tapi istilahnya kalau tidak salah saya itu adalah persetujuan gedung dan bangunan. Selama memang sesuai dengan tata ruangnya, itu akan diberikan. Jadi memang untuk kepada UMKM yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga banyak sekali support ataupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu yang paling mendasar adalah kalau selama ini BUMN itu dapat menyisihkan sebagian labanya untuk pembiayaan UMKM. Tetapi dengan kerangka Undang-Undang Cipta baru ini, kata-kata dapat itu dibuang. Jadi implisitnya sebetulnya adalah harus. Jadi laba dari BUMN itu memang harus dibagi, sebagian digunakan untuk pembiayaan mikro dan kecil. Kemudian juga paling tidak ada kurang lebih 9 kemudahan-kemudahan yang diberikan kepadanya. BUMN dan institusi pemerintah itu diwajibkan minimal 40% pengadaan produk barang dan jasanya itu menggunakan produk dan jasa UMK, usaha mikro dan kecil. Dan apabila ini tidak dipenuhi, di dalam undang-undang dikatakan akan dikenakan sanksi administratif. Begitu juga di beberapa tempat publik area seperti rest area, itu disyaratkan paling tidak 30% itu dialokasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Sekarang undang-undang tidak menetapkan jenis pekerjaannya, itu diserahkan kembali kepada pemberi kerja dan pelaku kerjanya. Dan nanti tentunya ada aturan-aturan. Artinya apa? Kesempatan untuk bekerjanya itu menjadi sebuah breakthrough, dan menurut kami juga ini sebuah langkah terobosan yang sangat baik sekali. Terobosan pemerintah yang menurut kami bisa menjadi satu milestone untuk kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena begitu ekstrimnya proses pemangkasan izin dari yang begitu banyak disatukan, kemudian diintegrasikan, dan berbasis, satu lagi adalah berbasis teknologi, berbasis data, dan pada prinsipnya tidak memberikan izin, tapi lebih kepada untuk memberikan persetujuan. Kemudian yang tadi itu sangat setuju sekali kami itu dengan izin yang berbasis risiko. Karena di bank itu sendiri selalu menggunakan risiko itu sebagai acuan. Kita punya yang namanya risk-based pricing. Jadi penetapan harga didasarkan oleh risiko yang kita hadapin. Kita punya yang namanya risk-based audit. Audit didasarkan juga atas risiko. Risiko akan menentukan kedalaman audit, luasnya audit. Risiko akan menentukan berapa tinggi daripada harga sebuah produk. Jadi kita terbiasa untuk mengkalkulasi risk untuk menetapkan sesuatu. Nah, ini bagus sekali pemerintah mengambil inisiatif untuk menggunakan risk-based approval atau risk-based izin, sehingga tidak semua itu disamakan. Jadi prosesnya bisa lebih efisien. Tapi di satu sisi ada opportunity, ada peluang yang demikian luasnya untuk dilakukan dengan adanya Undang-Undang Cipta Karya ini, tetapi Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi ada tantangan yang menurut kami itu sangat fundamental sekali. Ini undang-undang ini hanya bisa terimplementasi dan memberikan dampak optimal menurut pemahaman kami, menurut assessment kami, paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah perlunya aspek peraturan atau turunan. Karena undang-undang ini memang mengangkat di level kebijakan yang lumayan general, sehingga untuk implementasinya itu membutuhkan aturan yang lebih detail. Contohnya risk-based approval tadi, izin yang berbasis risiko, perlu dibuat lebih clear masing-masing daripada jenis risiko tersebut. Sehingga memang peraturan turunan itu boleh buat, dan sudah diidentifikasi ada 19 kementerian, 37 rancangan peraturan pemerintah, dan 45 itu rancangan peraturan presiden yang harus perintah atau pemberi layanan publiknya, karena adanya konsep mengenai SLA. Dan yang terakhir, karena terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental di dalam bagaimana memandang perizinan, di dalam bagaimana memandang pemanfaatan teknologi, maka perlu sekali edukasi baik sisi petugasnya maupun sisi masyarakatnya yang lebih intens sekali. Itu kira-kira mengenai peluang dan tantangan daripada
bagaimana kondisi Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin relevan dengan konsep dengan bagaimana kerangka hukum di negara ini yang akan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa optimal. Mungkin saya tidak akan membahas yang untuk prospek ekonomi secara detail. Mungkin saya mohon izin karena mungkin waktunya terbatas. Saya izin mungkin loncat sedikit ke digitalisasi perbankan. Bapak Ibu sekalian, perbankan di Indonesia ini memang sudah masuk ke edisi Bank 4.0. Artinya bisa berbank di mana saja, kapan saja, dan menggunakan channel apa saja. Jadi itu kita sudah sadarin bahwa ada pergeseran yang cukup masif dari kantor cabang yang tradisional ke kantor cabang yang digital. Kami di Bank Mandiri dulu 3 tahun yang lalu transaksi di cabang itu mungkin masih menguasai sekitar 50-60%. Amazing, hanya dalam waktu 3-4 tahun, sekarang transaksi di cabang itu hanya tinggal 5%. Selebihnya itu dilakukan di e-channel. Itu sangat luar biasa sekali memang pergeserannya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kompetisinya sekarang bukan dengan bank lagi, tapi kompetisinya sekarang adalah dengan startup, dengan e-commerce. Sementara di satu sisi perbankan adalah industri yang sangat heavy regulation. Sementara di sisi lain, e-commerce maupun startup itu sangat lurus sekali dari sisi regulasi. Inilah yang kami hadapin, tidak adanya level of playing field. Jadi beberapa contoh kalau yang digital non-bank cukup menggunakan nama dan nomor HP. Tingkat suku bunga dan batu kredit itu ada maksimalnya kalau di perbankan. Kalau yang non perbankan itu nggak ada, fleksibel. Setinggi apapun tidak ada yang mengatur regulasinya. Perizinannya kalau di perbankan itu OJK dan BI ada 2. Kalau di non digital itu cuma 1 regulator. Kalau di perbankan kita tidak bisa sandboxing. Kalau di sana bisa sandboxing. Sandboxing itu kira-kira kita melakukan pilot project didampingin oleh regulator sehingga aman dari permasalahan-permasalahan dianggap melanggar karena masih uji coba. Nah, itu bisa dilakukan oleh di startup tapi tidak di perbankan. Jadi kira-kira inilah konstruksi hukum bagaimana yang kami hadapin, perbankan hadapin dibandingkan dengan digital. Terakhir saya mau share juga sedikit bagaimana peran perbankan yang juga sekarang mulai bergeser, bagaimana bagian part of daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut juga mulai tanda kutip mempengaruhi juga undang-undang dari aspek regulasi pemenuhan UMKM di perbankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap bank di Indonesia itu punya kewajiban 20% kreditnya itu disalurkan kepada UMKM. Tetapi memang ini agak sulit. Mengapa? Karena tidak semua bank itu punya kemampuan di bidang penyaluran kredit kepada UMKM. Contohnya kepada Bank Mandiri, karena Mandiri wholesale bank, agak sulit. Kita nggak punya capability yang bagus untuk menyalurkan kredit UMKM. Tetapi kemudian sekarang peraturannya itu direlaksasi. Jadi setiap bank itu tidak saja bisa membiayain langsung kepada UMKM dihitung sebagai porsi 20%. Pak Agus, tetapi juga, 1 menit lagi Pak Agus. Oke, tetapi juga berbagai elemen, mulai dari pembiayaan melalui mitra, pembiayaan kepada lembaga, sekuritisasi, surat berharga, dan sebagainya. Intinya adalah pembiayaan kepada UMKM tidak semata-mata bertumpu lagi kepada bank, tapi kepada berbagai instrumen di mana bank bisa menjadi tanda kutip di belakang layar memberikan dukungan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, intinya adalah sangat besar peluang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi tantangannya cukup berat, ada 6 tantangan tadi, sementara di perbankan juga kita menghadapi beberapa tantangan untuk berkompetisi di bidang electronic channel, tetapi kita punya peluang juga untuk bisa mengoptimalkan peran kita di dalam mendukung UMKM. Demikian dari kami, mohon maaf bila waktunya melampaui, sekali lagi terima kasih. Salam dari Pak Darmawan, salam dari keluarga besar Bank Mandiri untuk keluarga besar alumni Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus, sangat menarik presentasinya. Ya, ini bisa saya simpulkan tapi nanti ya. Pak Agus mungkin berkenan menunggu setelah pembicaraan ini kita ada sesi tanya jawab Pak Agus. Siap. Saya akan berikan kesempatan kepada Kanda